Oke, Bismillahirrahmanirrahim. jadi apa kabar nih Sal? Ya, Jadi hari ini kita bahas beberapa berita. hmm, Ya, paling pertama itu yang lagi ngetren sekarang itu di internasional yaitu mengenai BRICS. Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Di mana Indonesia masuk sebagai anggota tanggal 1 Januari 2025. hmm, Bagaimana menurut ini? Udah disanksi janti Amerika, di embargo nanti di Indonesia sama Amerika. ya resiko lah. Resiko. Daripada kita digantung terus sama dolar. Dah digantung di PHP memang kita. Tapi saya lihat bukan cuma hanya itu, bukan hanya persoalan ini, cuman memang sepertinya terlihat mau bikin koalisi ya, Iya. kembali ya. Tapi ada dua negara di sini sesuai berita yang tadi Ikolom, Afrika dan South Africa sama India itu. Ini kan merupakan teman partner bisnisnya Amerika yang baik. India dan South Africa. South Africa. Tapi kayaknya mereka tidak bakal disanksi, kecil kemungkinan menurutnya pakar di sini. Siapa namanya? Pakar yang namanya Siapa ya? Siapa dah? Ini ya, ini dia. Radityo, Ya. pengamat hubungan internasional. Pengamat hubungan internasional. Ah, Dia bilang ya kemungkinan kecil disanksi karena India sama South Africa itu kan pendiri dan itu partner bisnis paling utamanya Amerika. Tapi kan kita lihat lagi Pak, Indonesia ini kan tidak sebesar itu pengaruhnya hmm. dengan Amerika. Ya ini juga dituliskan di sini untuk mencapai tahap embargo. Saya kira peluangnya sangat kecil, kata Ya. Syahroni ya. Syahroni. Syahroni. Ini ya, apa anggota DPR? Oh, bukan kayaknya. Saya nggak tahu. Syahroni, penilaian dari Karena di situ saya Syahroni, bukan Syahroni. oh, ya. Oke. Syahroni lalu mengambil contoh India dan Afrika Selatan yang menjadi anggota tetap BRICS yang dikenai embargo dan sanksi apapun dari Amerika Serikat. Oh, ini sebenarnya BRICS ini kan perlawanan Ya, dollar versus everybody. dollar versus everybody. Luar biasa. Iya Pak, ngeri kalau dia naik. Kan sempat kita itu 16 ribuan lebih lagi. Luar biasa ya. Biasa di luar sih. Oke, sebelumnya beredar rumor juga ini, kata Ikolom sebenarnya beredar rumor BRICS akan membuat mata uang sendiri, ya. Namun Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Kenovts, ya, pada Oktober 2024 mengatakan Ini mungkin tahap keduanya Kak Kaspar, karena tahap pertamanya itu yang saya tahu, sepengetahuan saya, mereka 128 negara ini ketika akan bertransaksi baik dari bilateral atau multilateral akan memakai uang negaranya masing-masing. Jadi kayak saya Indonesia ke India. Indonesia akan membayar pakai uangnya India. India yuk kalau mau transaksi Indonesia pakai rupiah. Oh, begitu ya. Jadi tidak pakai dolar lagi. Jadi tetap pakai mata uang. Ya, pada intinya adalah dolar di Bombay. Ya. Oke. Kita next. Next. Berita apa lagi nih? Selamat ulang tahun PDIP. Kasus Hasto bergulir. Iya, ini seru juga sih. PDIP diguncang. Ini kan berhubungan dengan kasusnya pelari tercepat kedua di Indonesia setelah Edi Tansil. Edi Tansil siapa ya? Edi Tansil kasus korupsi di tahun 90-an sampai sekarang tidak Sampai didapat. sekarang. Oh itu Nah, ini pelari kedua ini yang tercepat. Sampai sekarang juga belum didapat juga berapa tahun nih. Iya, Edi Tansil. Edi Tansil. Oh iya. Itu korupsi sampai triliunan tahun Utang 90-an. negara itu sebenarnya, tanggung jawab negara terhadap bangsa Bayangkan, Indonesia. tahun 90-an sudah triliunan anunya, korupsinya. Ngeri-ngeri sedap. Nah ini, pelari kedua ini. Pelari kedua ya? Harun Masiku. Dan dia kayaknya dari Sulsel juga sih. Udah, luar biasa. Ini kado ulang tahun ini buat Kado ulang PDIP. tahun, ya. Tapi kan di sinilah sebenarnya dilihat bagaimana PDIP bertahan ya, sebagai partai terbesar ya. Kalau itu dari segi politiknya tuh, kalau dari segi hukumnya ya bagaimana kedewasaan hukumnya PDIP di sini. Apakah dia akan memberikan bantuan hukum kepada Pak Hasto atau membiarkan Pak Hasto
dicopot dulu jabatannya dan membela hak hukumnya. Tapi kan jabatan sekjen itu simbol partai. Tentunya dipertahankan. Bukan dipertahankan ya. Simbol partai itu tentunya perlu penguatan dulu ya. Dia mau pastikan dulu ini kan kalau kapan simbol partainya bermasalah kan, ketua partai dan apalagi jabatan-jabatan tertinggi itu mencoreng semua kader-kader lain dan ambil semua sampai tingkat wilayah, apalagi notabene PDIP ini kan suara terbanyak di Indonesia. Iya sih. Jadi ini memang tantangan bagi PDIP pada awal tahun ini tentang sekjennya yang dijadikan tersangka oleh KPK. Tapi tetap semangat PDIP. Ya kalau perjuangan PDIP berhasil membuat Jokowi jadi presiden ya. Itu yang menempel di dua periode presiden. Bahkan ada yang mengatakan bahwa PDIP itu terasa PDIP-nya ketika mereka menjadi oposisi. Oh, PDIP-nya terasa PDIP-nya ketika jadi oposisi, karena katanya pada saat di tampuk kekuasaan PDIP kayak bukan PDIP yang PDIP gitu sebenarnya. Siapa aktor-aktor yang paling terkenal di PDIP? Ya, kayak Rika Diah Pitaloka dengan suara lentangnya kemarin sempat mau disanksi. Nadia Natipulu. Jadi ya. Oke. Semangat untuk PDIP. Nah, ini kita kembali ke pasukan Ramang. PSM bakal hadirkan striker baru. Striker baru ya. Kemarin itu kan PSM sempat sudah menang lawan klub Kamboja 1-0. Jadi dia butuh memang striker untuk mempertajam lini depannya. Kalau bicara PSM buat kita ini kan pride ya. Pride Sulawesi Selatan. Itu kan sempat yang jadi viral kan di tahun 2024 tentang stadion. Itu yang menjadi persoalan. Mudah-mudahan lah kita doakan untuk PSM. Semoga ada stadion. Bisa ada stadion lagi. Saya masih dapat ada stadion Batu Angin. Masih lah. Tapi saya nggak bisa manjat di situ sih. Saya yang paling menarik di stadion itu nonton secara langsung itu pertama. Nonton langsung. Kita kan desakan di perjuangannya itu masuk ke dalam. Dulu kan waktu kita di SMA kan sempat dibikin itu The Next Man Sektor Smada. Sektor Smada tahun 2003. Jadi kita itu kalau mau nonton PSM kumpul di SMA 2 dulu, baru jalan dijemput sama PSM dari Mapanyuki. Kita langsung kita kumpul SMA 2 baru ke Mapanyuki. Sektor SMA 2 kan banyak sektor ada. Bahkan ke kelurahan, kecamatan. Kita ada sektor sendiri itu hari. Luar biasa. Memang ini bola itu kayak bisa dibilang tanda kutip agama yang tidak tercatat di KTP. Ada kesenangan yang luar biasa sebenarnya dari hobi ini. Ya. Dan ini PSM mudah-mudahan saya masih ingat waktu sudah Batu Angin sudah tidak ada, kita itu berjuang nonton di Parepare. Itu yang paling seru itu. Yang paling seru itu komennya pendukung PSM di Instagram. Terima kasih Wali Kota Makassar. Maaf, Wali Kota Parepare. Jadi seru-seru. Stadion yang dibangun di Barombong juga tidak kunjung jelas bagaimana kondisinya. Kondisinya kata teman yang ada di sana tidak layak pakai sih. Belum layak pakai. Saya lihat memang dari atas pesawat itu. Saya dari atas pesawat di ujung hampir dekat-dekat pantai gitu. Yang saya khawatir kan sebenarnya abrasinya sih. Iya sih karena dekat pantai dan itu katanya memang lahannya untuk membangun stadion itu kan lahan gambut jadi lembek dia. Mungkin keras di atas tapi pondasi di bawahnya tidak terlalu bagus. Kembali lagi PSM bakal hadirkan striker baru. Ini jadi pertanyaan, siapa striker barunya ini? Ada disebut negaranya. Siapa? Tapi ini Guinea-Bissau. Tapi tidak disebut negaranya disebut sama Brasil satu.
Ini kolom tulis apa ini? Oh, dia mengutip dari ada media lain. Dari Arema dia kayak pemain yang bukan Nah, ini kolom dari Arema. mengutip dari portal lain. Iya. Dia mengutip. Nah, sang bomber merupakan pemain yang Sama di pemain Liga Brasil Satu. 1. Oh. Tidak ada namanya disebut. Saya sudah coba cari disebut, tadi. ya. Oke. Jadi tunggu saja Kita tunggu kepada saja. penggemar PSM striker barunya karena Adilson Silva sudah dipinjamkan ke Liga 2. Next. Menat Nasaruddin Umar lakukan pergantian jabatan di Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Karena kan Kalau pergantian memang kan sempat waktu 2024 kemarin Kementerian Agama kan dipanggil sebelum beliau dilantik ya, Pak Nasaruddin Umar. Yang Menak sebelumnya dipanggil sama DPR untuk mempertanyakan tentang kuota haji reguler yang dijadikan menjadi kuota haji plus. Ada sekitar 200 kalau saya tidak salah itu. Jadi harusnya itu kuota haji reguler dijadikan kuota haji plus. kenapa? Nah itu yang ditanyakan sama DPR. Kenapa bisa diperdagangkan begitu? Oh, ada perdagangan kuota haji. Ada perdagangan kuota haji. Wah, ini persoalan agama ini. Betul. Nah ini juga tadi berita terbaru juga. Harga haji itu turun menjadi 55, sekian juta. Tapi Pak Prabowo presiden kita bilang dia mau itu turun lagi harganya. Berarti memang di apa lagi namanya? Di penyelenggaraan haji ini kayaknya ada masalah ya. Ada masalah. Kan beberapa kasus itu kan Iya. kemarin ada kuota haji lah, ada Kuota yang haji. jadi tersangka termasuk Menteri Agama sebelumnya Menteri juga kan. Agama sebelumnya ya. Wah. Nah ini harus dikaji ulang, jangan sampai Karena kan bayangkan, ini bisnis yang paling menggiurkan. Indonesia kan mayoritas Muslim. betul. Dan rukun yang kelima kan naik haji bagi yang mampu. Oh, ya. Jadi pasti orang akan berburu-buru untuk naik haji. Memang banyak kasus juga di Indonesia terakhir ini ya. Banyak. Menggunakan atas nama agama ya. Dulu saja Al-Quran dikorupsi kok. Oh iya, wah itu kasus itu kasus luar biasa gitu. Jadi memang banyak yang memanfaatkan kan agama ya. Sekali lagi saya kutip itu pernyataannya dosenku, Prof. Ahmad Ali almarhum. Dia bilang, kalian semua ini adalah calon-calon koruptor. Nanti batu ujinya adalah ketika kalian mendapatkan jabatan. Luar biasa waktu itu. Saya ingat juga si Ali Saryati juga sempat bilang bahwa saya lebih mending memikirkan berjalan sambil memikirkan Tuhan daripada saya di masjid sambil memikirkan sendalku di luar. Masya Allah. Itu yang paling Takbir. itu yang paling. Jadi memang ngapain kita ibadah itu kalau pikiran kita itu masih di luar tempat kita, di tempat lain. Mendingan kita berjalan sambil berikhtiar, lalu sambil mengingat mudah-mudahan tadi. Tapi yang jadi persoalan yang paling penting ini kan sebenarnya banyak persoalan-persoalan yang mengatasnamakan agama. Nah banyak seperti yang jauh-jauh lah, pesantren itu banyak kasus-kasus. Banyak lah. Ini kan sebetulnya kita perlu klarifikasi lagi. Jangan lihat agamanya jangan lihat orangnya tapi lihat agamanya. Dalam artian kayak gini. Bukan agama yang melakukan, tapi orang yang melakukan. Orang yang melakukan. Ya, ini kan sebetulnya citra buruk sih. Jadi agama memang itu selalu mengajarkan tentang kebaikan apa dan sebagainya. Cuman orang-orangnya saja yang bermasalah. Ada yang bermasalah, bukan semua yang bermasalah, ada yang bermasalah. Tapi karena di blow up di media terus, jadi kan seakan-akan bahwa wah bermasalah agamanya. Semoga itu jangan berpikir begitu ya. Kan memang karena kita mayoritas Muslim ya, jadi banyak ajaran itu
kita akhirnya membentuk masyarakat filantropis. Ya. Filantropis yang betul-betul menggunakan kasihan, harus menolong sesama. Tetapi ketika mereka menolong itu malah ini kan ada dua hal yang terbentuk jadinya. Ada yang kita menolong ini, ada yang kita menolong lalu dimanfaatkan. Karena kebaikan-kebaikan ini akhirnya dimanfaatkan. Banyak saya lihat jadi kasus-kasus seperti itu. Bahkan Indonesia itu masuk di negara nomor 1 di dunia yang paling dermawan. Iya kan, karena efek sering sedekah, sering memaafkan. Jadi memang ini berbuat baik ini kadang-kadang terlihat bodoh juga. Dan kadang-kadang berbuat baik ini sebetulnya bukan bodoh kalau bisa diubah kata-katanya, tapi berbuat baik ini harus diseleksi lagi. Ya, tidak hanya berbuat baik saja ya. Kayak ini ada contoh bulan lalu yang ditangkap itu beberapa kumpulan yang kayak ojek online. Ada itu biasa yang minta sumbangan, ada yang pakai foto bayi yang hidrosefalus. Ternyata itu kan bermasalah. Kacau. Itu kan di Polres diambil. Jadi mereka mencemarkan juga nama baiknya ojek online. Jadi maksud saya pada dasarnya tuh orang baik, tapi karena kejadian-kejadian yang kayak begini menjadi kayak memunculkan antipati terhadap kejadian-kejadian yang betul-betul susah dibedakan mana yang betul-betul mau dibantu, mana yang penipuan. Luar biasa itu. Ini kan yang dimanfaatkan ini memang tentang kebaikan-kebaikannya orang yang dimanfaatkan. Nah, apa nih berita apa lagi nih yang muncul? Paling cuman itu aja sih. Ini juga ada beritanya. Ini buat wali kota baru ini yang akan dilantik nanti. Tapi kita ucapkan selamat ya. Tapi sekarang lagi sengketa ya, Nel, lagi di MKLJ. Katanya sih masuk gugatan, tapi belum tahu apakah diterima apa tidak. Saya belum mengikuti juga. Ya, so far lah, selamat ya buat Pak. Ya, selamat Pak Api. Untuk sementara ini bisa. SMA berapa ya dulu? SMA 2 juga. Senior kelas kita, senior kita. Kalau saya tidak salah angkatan 93. 93 ya. Kalau tidak salah ya, maaf. Selamat mohon dikoreksi kalau saya salah. Papi dan Ibu Melinda ya. Iya. Ibu Melinda Aksa. Dengan Bu Alia. Bu Alia, saya ucapkan juga sama Bu Alia. Bu Alia dan Bu Pak Alia Mustika Ilham. Dan Pak Munafri Arifudin. Mustika Alia. Pasangan mulia ya. Iya, semoga di tangan mereka berdua maka saya dapat menjadi lebih baik. Ya minimal janjinya itu stadion ya. Saya ingat sekali kampanye beliau itu tentang stadion. Dan yang paling menarik sebenarnya ada statement terakhir yang saya baca di berita juga. Saya kayaknya e-column juga gini bahwa Bosowa itu ada statement Bosowa ini jangan memain proyek pemerintahan begitu ya. Karena isu di publik ini kan muncul bahwa Bosowa akan memonopoli semua proyek-proyek Kota Makassar. Itu isu, tapi saya melihat ada statement dari Pak, kan ini menantu dari Pak Aksa Mahmud ya. Iya. Aksa Mahmud. Nah, Pak Aksa Mahmud juga menyampaikan di beberapa berita itu, beberapa berita portal lain juga menyampaikan itu bahwa diharapkan untuk Bosowa Group itu tidak mengambil proyek pemerintah kita. Tapi saya masih bertanya sih, kenapa mesti ke Filipina? Nah ini dia yang kita lihat apa nih? Karena maksud saya di Filipina juga tingkat penganggurannya cukup tinggi. Filipina fokus pelatihan pengembangan keterampilan mas. Oh lebih melihat ini ya SDM, pengembangan SDM di sana ya. Iya tapi maksud saya di Filipina juga sih agak tinggi tingkat pengangguran juga. Maksudku saya belum tahu apa alasannya Filipina yang menjadi tempat studinya. Oke, nanti kita lihat lah apa. Semoga ada nanti berita lebih lanjut lagi. Respon aja ya, respon aja di kolom komen nanti. Ya, nanti semoga ada respon. Luar biasa, selamat lah buat Papi. Semoga safari dan Bu Alia bisa memberikan dampak dan
untuk Kota Makassar tentunya. Amin, amin. Apalagi nih, Sudah 6 tadi kita bahas 6 tadi. ya. Nah, saya rasa cukup itu aja ya. Cukup saja sampai. Cukup hari ini kita menyampaikan sekedar info dari kolom. Ya, Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini bermanfaat ya. bermanfaat. Insya Allah. Oh, Jadi kalau ada salah ya mohon dimaafkan. oke. Karena ini kita juga cuma membahas berita. Oke. Oke. Dan terima kasih juga buat Klinik Lakasino ya. Klinik Lakasino, terima yang kasih atas telah tempatnya. mensupport kita apa yang terselenggaranya kegiatan ini, dan saya berharap ini bisa berlanjut di hari-hari berikutnya. Insya Allah. Oke, saya Asfar Mutali Dan dan Sali Adam. Saya ucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa.